Diare adalah kondisi yang umum dialami oleh banyak orang. Meskipun seringkali dianggap sebagai gangguan ringan, diare bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius dan memerlukan perhatian medis. Diare didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dengan feses yang cair atau encer. Ini bisa disertai dengan gejala lain seperti berikut ini. Yang pertama ada rasa ingin mual atau muntah. Yang kedua kram perut dan kadang-kadang penurunan berat badan. Satu, kebersihan tangan yang buruk. Penyebab anak diare tersering adalah infeksi, baik akibat virus, bakteri, ataupun parasit. Kontaminasi dapat terjadi ketika kebersihan tangan tidak dijaga dengan baik. Penularan dapat terjadi ketika anak yang sakit buang air besar. Anak yang sehat tidak mencuci tangan dengan baik. Lantas, kuman menempel pada benda yang disentuh oleh anak yang sehat. Karena tidak mencuci tangan sebelum makan atau memasukkan tangan ke dalam mulut, kuman pun masuk ke dalam tubuh anak yang sehat. 2. Keamanan makanan yang kurang diperhatikan. Kuman juga bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keamanan makanan. Bakteri dapat tumbuh jika dibiarkan pada suhu ruang atau berada pada rentang suhu 4-60 derajat Celcius. Oleh karena itu, jangan meninggalkan makanan pada suhu ruang lebih dari 2 jam atau 1 jam apabila suhu ruangan mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. 3. Sumber air minum tidak bersih. Selain makanan, air minum yang terkontaminasi kuman dari kotoran manusia atau hewan juga menjadi salah satu penyebab anak sering diare berulang. Pastikan air minum yang dikonsumsi berasal dari sumber air minum yang bersih, jauh dari septic tank, dan telah dimasak hingga mendidih. 4. Sering berkumpul dengan anak-anak lain. Risiko infeksi meningkat jika anak sering berkumpul dengan anak yang lain, misalnya di daycare, terutama apabila kebersihan tangan sulit dijaga. Memastikan agar anak menjaga kebersihan tangan dan tidak memasukkan tangan yang kotor ke dalam mulut menjadi kunci penting agar anak tidak mengalami diare. 5. Tidak mendapatkan vaksinasi rotavirus. Terkadang dengan kebersihan tangan yang dijaga, keamanan makanan dan minuman yang sudah baik, infeksi rotavirus pada balita tetap sulit dihindari. Kondisi ini menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan. Rotavirus bahkan menjadi penyebab umum diare pada anak dan bayi, utamanya di negara dengan kebersihan lingkungan yang buruk. 6. Malnutrisi atau defisiensi mikronutrien. Malnutrisi dan diare rupanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Anak-anak yang meninggal akibat diare sering memiliki kondisi kekurangan gizi. Hal tersebut juga membuat mereka lebih rentan lagi terkena diare. Di lain sisi, diare memperburuk kondisi kekurangan gizi yang sudah ada. Hal ini terus-menerus menjadi lingkaran yang tak berkesudahan. 7. Terlalu banyak cairan. Pada balita, minum terlalu banyak cairan dalam satu hari dapat menyebabkan kotoran lebih lunak atau cair dan buang air besar menjadi lebih sering sehingga terjadi diare. Oleh karena itu, hindari minum cairan yang terlalu banyak. Pada umumnya, balita membutuhkan tidak lebih dari 6-8 gelas atau 200 ml cairan per hari. Cairan di sini termasuk air putih, susu, kuah dalam makanan, dan minuman lainnya. 8. Terlalu banyak jus buah. Anak balita yang terlalu banyak minum jus buah atau minuman kemasan yang manis juga lebih rentan mengalami diare. Hal ini karena bentuk gula dalam minuman tersebut atau pemanis buatan tidak dapat diserap dengan baik oleh usus.
Senyawa tersebut menyebabkan pengosongan usus menjadi lebih cepat sehingga menyebabkan diare. 9. Pola makan rendah lemak. Seorang anak, terutama balita, membutuhkan lemak lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Selain dibutuhkan untuk pertumbuhan, lemak juga berfungsi memperlambat pencernaan di dalam usus. Jika anak kurang mengkonsumsi lemak, makanan dalam usus berjalan dengan terlalu cepat sehingga menyebabkan diare. Makanan yang kaya lemak antara lain adalah susu sapi, yogurt, keju, daging sapi, daging ayam, mentega, margarin, atau makanan yang dimasak dengan minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan lain-lain. 10. Terlalu rendah atau terlalu banyak serat. Serat penting untuk menjaga kesehatan usus, namun terlalu banyak serat atau terlalu sedikit serat bisa membuat anak-anak mengalami diare. Serat menyerap air berlebih di dalam usus. Jika anak kurang mengkonsumsi serat, kotoran bisa menjadi lebih cair. Sebaliknya, jika anak dikonsumsi terlalu banyak serat, usus dapat teriritasi dan menyebabkan kotoran menjadi cair. 11. Masalah medis yang menjadi penyebab diare. Beberapa masalah medis bisa jadi penyebab diare kronik atau diare berulang pada anak. Kondisi tersebut antara lain intoleransi laktosa, alergi makanan, penyakit celiak, inflammatory bowel disease, atau inflammatory bowel syndrome. Berbagai penyakit ini memerlukan diagnosis dan terapi yang tepat. Jika anak kamu mengalami diare terus-menerus, berkonsultasilah dengan dokter anak. Hindari mendiagnosis dan melakukan terapi sendiri. 12. Penggunaan antibiotik berkepanjangan atau berulang kali. Antibiotik tidak hanya membunuh kuman yang jahat, tapi juga kuman yang baik, termasuk yang ada di dalam usus. Kuman baik ini berfungsi melawan kuman jahat yang masuk ke dalam usus. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik berkepanjangan atau berulang kali menyebabkan anak lebih rentan terkena diare karena jumlah pasukan kuman baik berkurang. Yang pertama, pemberian ASI dan MAPSI sesuai umur anak. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. MAPSI diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Yang kedua, gunakan air bersih untuk minum, mencuci peralatan makanan, serta sayur dan buah. Menggunakan air bersih dan aman untuk menghindari resiko terkontaminasinya oleh bakteri atau parasit yang dapat menyebabkan diare. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan dan sebelum merawat bayi. Membersihkan tangan dengan benar sebelum menyentuh makanan atau bayi dapat mencegah penyebaran kuman yang dapat menyebabkan penyakit termasuk diare. Yang keempat, makan makanan atau minum yang bersih dan matang. Memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi sudah dimasak dengan baik dan bersih dari kontaminasi untuk menghindari resiko infeksi usus. Yang kelima, siapkan makanan yang memadai, sehat, bergizi, dan bersih. Memastikan makanan yang siap cukup bersih, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung pertumbuhan dan kekebalan tubuhnya. Yang keenam, menggunakan jamban bersih untuk BAB atau BAK. Menggunakan fasilitas sanitasi yang bersih dan aman dapat mencegah penyebaran bakteri dan penyakit yang dapat menyebabkan diare. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari kotoran dan sampah dapat membantu mencegah penyebaran penyakit termasuk diare. Yang kedelapan, lakukan vaksinasi rotavirus pada anak. Vaksinasi rotavirus adalah salah satu langkah pencegahan penting untuk melindungi anak dari infeksi virus rotavirus yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Yang
terakhir, sediakan tempat sampah yang memadai. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan rutin dibuang dapat mencegah penumpukan sampah yang menjadi tempat berkembang biak bagi kuman dan penyakit. Satu, hindari adekut. Penting untuk minum banyak cairan seperti air, teh, atau larutan oralit untuk mencegah dehidrasi. 2. Istirahat. Memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan dengan menghindari makanan berat dan mengonsumsi makanan ringan yang mudah dicerna. 3. Konsumsi makanan yang tepat. Mengonsumsi makanan yang rendah serat dan tidak pedas dapat membantu mengurangi iritasi pada sistem pencernaan. 4. Penghindaran makanan pemicu. Jika diare disebabkan oleh intoleransi makanan, hindari makanan yang memicu reaksi. 5. Konsultasi dengan profesional kesehatan. Jika diare berlangsung lebih dari beberapa hari, disertai dengan demam tinggi atau tanda-tanda dehidrasi, segera berkonsultasi dengan dokter.